Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 17. Katanya sambil berdiri santai, tidak memasang kuda-kuda seperti lawannya. Djoko Darmono melihat pemuda itu tidak memasang kuda-kuda, lalu menurunkan kedua tangan yang tadi dikembangkan. Sudahlah. Kalau engkau tidak pandai bersilat, aku pun tidak mau menyerang orang yang tidak berkepandaian. Tadi gerakanmu begitu cepat maka kukira engkau pandai olah kanuragan. Akan tetapi sekarang engkau agaknya tidak pandai bersilat. Penculik sombong. Kalau engkau tidak berani, bebaskan gadis itu biar kubawa pulang. Siapa yang tidak berani? Jangan sembarangan kamu. Siapa takut kepada orang lemah macam kamu? Bagus Sajiwo tersenyum. Kalau tidak takut, mengapa tidak segera menyerang? Engkau bersiaplah. Sudah sejak tadi aku bersiap. Baik, awas seranganku. Hait. Djoko Darmono menerjang ganas memukul ke arah dada Bagus Sajiwo. Melihat serangan yang mantap dengan cepat, juga mengandung tenaga dalam yang kuat, diam-diam Bagus Sajiwo kagum juga. Ternyata pemuda penculik ini bukan lawan lemah. Serangannya itu dahsyat sekali. Maka Bagus Sajiwo cepat mengelak ke samping dan langsung membalas dengan tamparan tangannya ke arah pundak lawan. Namun, Djoko Darmono juga dapat mengelak dengan cepat lalu kakinya menendang ke arah perut Bagus Sajiwo. Cepat sekali gerakannya itu dan begitu Bagus Sajiwo kembali mengelak, tubuh Djoko Darmono sudah condong ke depan dan tangannya kini mencengkeram ke arah muka lawan. Bagus Sajiwo berdecak kagum. Hebat juga pemuda ini, pikirnya. Sayang sekali pemuda yang luar biasa tampannya dan ternyata memiliki kesaktian sesat, menculik seorang gadis dengan niat rendah. Dia pun melayani perkelahian tangan kosong itu dan timbullah kegembiraannya setelah mendapat kenyataan bahwa pemuda itu memang tangguh sekali. Dia ingin mengukur sampai di mana kehebatan lawannya yang masih amat muda, lebih muda tampaknya daripada dia sendiri. Dan makin lama mereka bertanding, semakin kagumlah hati Bagus Sajiwo. Pemuda itu memang hebat, cekatan, gerakannya cepat bukan main dan tenaga saktinya juga kuat. Tiba-tiba Djoko Darmono yang kaget sekali melihat kesaktian lawannya, mengeluarkan teriakan nyaring dan kedua tangannya membuat gerakan silat, lalu mendorongkan kedua telapak tangan. Tampak uap kemerahan menerpa ke arah Bagus Sajiwo. Aji Nirada Jingga. Djoko Darmono membentak. Bagus Sajiwo maklum bahwa serangan itu mengandung tenaga sakti yang amat ampuh maka dia pun tidak mau menyambut karena serangan seperti itu kalau disambut dengan tenaga sakti pula, akibatnya dapat mendatangkan luka di sebelah dalam tubuh, entah dia atau lawannya yang akan terluka, tergantung siapa yang lebih kuat. Maka untuk menghindari pukulan itu, tubuhnya mencelat ke atas dan berjungkir balik sebelum kembali ke atas tanah. Kakang Djoko, pukul mampus dia. Dia tentu teman Bajul Buntung yang menculik aku. Teriak Nawangsi. Mendengar teriakan ini, Bagus Sajiwo terkejut. Kisanak, tahan dulu. Dia berseru. Engkau tidak berani menghadapi Ajiku Nirada Jingga. Djoko Darmono mengejek, sungguh pun diam-diam dia heran dan terkejut juga melihat betapa lawannya dengan mudah menghindarkan diri dari aji pukulan yang dahsyat tadi. Aji pukulanmu yang tadi memang dahsyat, Kisanak. Akan tetapi bukan karena takut aku menghentikan pertandingan. Aku tadi mendengar ucapan Nawangsi. Bukankah Andika yang telah menculik Nawangsi dari rumah Paman Cangak Awu? Maling teriak maling. Djoko Darmono membentak. Engkaulah yang agaknya menggantikan si Bajul Buntung Dartoko si penculik jahat yang sudah kukalahkan. Maaf, kalau begitu, Andika malah menjadi penolong Nawangsi, membebaskannya dari tangan penculiknya. Benar sekali. Dan mengapa engkau tadi menyerangku dan merampas anak itu? Aduh, kita sudah salah sangka. Tapi, tadi aku mendengar engkau mengajak Nawangsi tidur di bawah pohon dan ia membantah, tidak sudi tidur denganmu dan lebih baik mati. Karena mendengar ucapan itu maka aku segera menyerangmu untuk dapat membebaskan Nawangsi. Djoko Darmono tertawa. Nawangsi masih kecil sehingga ia tidak mampu mengartikan kata-kataku. Akan tetapi engkau bukan anak kecil lagi. Apakah engkau juga berprasangka buruk terhadap kata-kataku tadi?
Nawangsih takut kemalaman dan aku mengatakan bahwa kami dapat bermalam di bawah pohon, membuat api unggun dan tidur di sana melewatkan malam. Apanya yang salah dengan ucapan itu? Anak ini memang bengal dan bodoh. Maafkan aku, Kakang Joko, aku tadi memang bodoh, menyangka engkau tiada bedanya dengan si bajul buntung. Kata Nawangsih, lalu gadis remaja ini memandang Bagus Sajiwo dengan sinar mata penuh selidik. Engkau siapakah? Engkau tadi menyebut paman kepada ayahku. Bagus Sajiwo tersenyum. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Kiranya kita bertiga berprasangka buruk sehingga terjadi salah paham. Nawangsih, pernahkah engkau mendengar nama Ki Tejo Manik dan Nyi Retno Susilo yang tinggal di Gunung Kawi? Tentu saja. Ibuku adalah adik paman Tejo Manik. Aku pernah berjumpa dengan mereka 2 kali. Mengapa engkau tanyakan hal itu kepadaku? Karena aku adalah anak mereka. Sepasang mata jeli itu terbelalak, yang namanya Bagus Sajiwo. Bagus Sajiwo mengangguk. Benar, akulah Bagus Sajiwo. Akan tetapi tidak mungkin. Kakang Bagus Sajiwo hilang diculik orang 14 tahun yang lalu, sebelum aku lahir. Begitu cerita ayah ibuku. Benar, akan tetapi aku sudah pulang, Nawangsih adikku. Dan aku berkunjung ke Jatikusumo, mendengar dari ayah ibumu bahwa engkau diculik orang. Mereka melakukan pengejaran ke Ponorogo dan aku sendiri membantu mereka, mencari ke jurusan barat ini. Engkau adik misanku, Nawangsih. Dan engkau kakak misanku, Kakang Bagus Sajiwo. Kiranya engkau ini putra Ki Tejo Manik, si pecut sakti Bajrakirana. Pantas engkau demikian tangguh. Kata Joko Darmono. Andikalah yang tangguh dan sakti, membuat aku kagum, Kisanak, maafkan kesalahanku yang menyangka Andika penculik, tidak tahunya Andika malah menjadi penolong adikku Nawangsih. Bolehkah aku mengetahui siapa namamu, Kisanak? Seperti Andika telah mendengar tadi, namaku Bagus Sajiwo. Joko Darmono tersenyum, matanya berkilat dan wajahnya berseri melihat sikap dan mendengar ucapan Bagus Sajiwo yang lembut dan sopan itu. Pemuda ini hebat bukan main, pikirnya. Bukan saja ilmu kanuragan yang dimilikinya amat dahsyat, juga sikap dan tutur bahasanya yang lembut menawan hati. Aku seorang perantau biasa saja, tidak terkenal seperti engkau yang memiliki orang tua pendekar sakti. Namaku Joko Darmono. Wah, harap jangan merendahkan diri, Joko Darmono. Katakan, siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu sehingga Andika memiliki ilmu yang demikian tinggi? Joko Darmono kembali tertawa lebar. Bagus Sajiwo, harap jangan tertawakan aku. Sesungguhnya, ayah dan ibuku telah tiada. Aduh, kasihan Andika, Joko Darmono. Jangan bilang begitu, aku bisa menangis. Kata Joko Darmono sambil tersenyum pahit. Aku hanya mendengar kata orang saja bahwa ayah ibuku telah meninggal dunia. Aku tinggal berdua dengan adikku ketika aku berusia 5 tahun dan adikku berusia 3 tahun. Akan tetapi adikku meninggal dunia juga sehingga aku hidup sebatang kara. Kasihan sekali, engkau Kakang Joko. Kini Nawangsih yang berseru sambil menghampiri pemuda itu dan memegang tangannya. Joko Darmono mengelus kepala Nawangsih. Tidak perlu dikasihani lagi, karena bagaimanapun juga aku tidak dapat bertemu lagi dengan mereka sampai aku mati kelak. Hening sejenak. Cuaca mulai gelap karena perlahan-lahan matahari mulai terbenam di barat. Mari kita membuat api unggun. Kata Bagus Sajiwo yang mulai mencari dan mengumpulkan kayu-kayu kering. Joko Darmono tanpa bicara membantunya. Mereka membuat api unggun di bawah pohon besar. Mereka duduk di atas rumput tebal mengelilingi api unggun. Apa kataku tadi? Kita membuat api unggun dan tidur di sini, Nawangsih. Kata Joko Darmono sambil memandang gadis cilik itu dengan senyum menggoda. Nawangsih menundukkan muka, merasa malu karena tadi ia keliru mengartikan ucapan pemuda itu. Lanjut ke jilid 04. Kemelut Belambangan, seri ke-05 serial Pecut Sakti Bajrakirana. Karya, Asmaraman S. Hoping Hu. Jilid 04. Engkau tampak lelah, adik Nawangsih. Itu sudah kupersiapkan tempat tidur untukmu. Rebah dan tidurlah. Aku akan mengurus kudaku. Aku juga. Kudaku itu adalah milik penculik yang kurampas. Perlu ditambatkan di pohon dekat sini agar jangan diambil orang atau